Hello, what's up para pemirsa, dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan bibirnya? Kabarnya? Semoga hari kalian menyenangkan dan sehat selalu ya. Bersama saya, Mr. Laulau. Kali ini, saya akan merangkum sebuah anime yang sangat menarik sekali untuk saya dan mungkin untuk Anda juga sekalian. Di mana saya sangat antusias dan terheran-heran. Kok bisa ada alur cerita anime yang unsur alur ceritanya sangat mencengangkan, di mana tokoh utama dalam anime ini mempunyai suatu sifat ciri khas yang sangat unik. Penasaran kan? Tidak usah berlama-lama lagi. Ini dia alur ceritanya. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Cerita ini diawali dengan seorang pemuda yang tinggal di gubuk kecil miliknya. Orang itu bernama Denji. Denji merupakan seorang yang sangat miskin dan hanya tinggal bersama hewan peliharaannya. Setelah bangun dari tidurnya, Denji langsung bersiap-siap untuk berangkat kerja, ditemani oleh hewan peliharaan kesayangannya yang bernama Pochita. Hal ini harus terus tetap ia lakukan demi kelangsungan hidupnya dan hewan peliharaannya agar tetap bisa makan serta juga melunasi hutang-hutangnya. Di mana ternyata Denji mempunyai hutang yang nilainya cukup tinggi, senilai 38 juta yen, yang kalau dirupiahkan sekitaran 4 miliar rupiah. Untuk melunasi hutang-hutang tersebut, Denji sudah mencoba berbagai cara, seperti menjadi penyinsok kayu atau bahasa kerennya penebang pohon, di mana gajinya pun tidak seberapa. Denji juga sudah menjual beberapa organ dari tubuhnya, mulai dari ginjal yang harganya lumayan lah, dan mata kanannya juga, serta rencananya dia ingin menjual biji kalotnya, itu pun kalau laku dengan harga yang tinggi. Tetapi Denji juga mempunyai pekerjaan sambilan, yaitu menjadi devil hunter atau pemburu iblis. Dengan berburu iblis, bersama dengan Pochita hewan peliharaannya, yang ternyata juga seekor iblis. Dan saat itu, Denji bertemu dengan iblis tomat dan berhasil membasminya. Harga mayat iblis tomat tersebut bisa dihargai dengan nilai 400.000 yen. Akan tetapi, karena Denji mempunyai utang, biaya admin, biaya pendaftaran, dan segala macam rupa, memang Denji. Dan itu pun dia harus membayar pada kakek-kakek. Ya, kita sebut saja kakek Sugi. Dari berbagai potongan tersebut, maka upah yang Denji terima hanya senilai 70.000 yen. Kakek Sugi. Di tengah perjalanan pulang, Denji mulai menghitung uang hasil upahnya dengan biaya yang harus ia keluarkan untuk membayar biaya sewa kontrakan, listrik, dan air, yang sekiranya uang tersebut langsung hampir habis dan tidak cukup lagi memenuhi kebutuhannya untuk sebulan ke depan. Denji juga sempat diawasi oleh kakek Sugi, yang ternyata si kakek-kakek ini adalah seorang yakuza. Di sini kita mengetahui
kalau hutang yang dimiliki Denji adalah hutang dari almarhum ayahnya. Sebelum kakek Sugi itu pergi, supirnya menantang Denji untuk memakan sebatang rokoknya yang masih menyala untuk upah 100 yen kepada Denji. Tanpa pikir panjang, Denji langsung menelan rokok tersebut. Sehingga bos kakek Yakuza, kakek Sugi itu, dan juga supirnya langsung pergi meninggalkan Denji. Denji pun akhirnya senang, karena dengan uang tersebut, dia bisa makan bersama Puchita untuk 3 hari ke depan. Sesampainya di gubuk derita, Denji sambil rebahan bersama dengan Puchita menyantap sepotong roti berdua sambil berhayal makan roti dengan isi selai yang ia sukai. Di samping itu, Denji mulai mengutarakan isi hatinya, yaitu mimpi yang belum kesampaian. Seperti mempunyai seorang pacar. Di mana Denji sadar kalau hal itu tidak bakalan kesampaian dikarenakan hidupnya yang sudah sangat kesusahan. Yume kanau nara, onna daite kara shinitei na. Pada scene ini, kita diajak melihat masa lalu Denji. Masa di mana ia masih kecil yang sedang berdiri di depan makam ayahnya yang menitipkan Denji utang sebanyak itu. Ini ayah menitipkan utang, titip salam kek, titip apa kek, malah titip utang. Di mana di sampingnya ada kakek Sugi yang memperingatkan Denji dengan hutang ayahnya yang harus dia lunasi entah bagaimanapun caranya. Karena jika tidak, maka nyawa Denji menjadi bayarannya. Mendengar itu, Denji hanya bisa terdiam. Sesaat kemudian, Denji mendengar suara anjing yang sedang ketakutan. Di mana ternyata anjing tersebut sangat berbeda dengan anjing pada umumnya. Denji sadar kalau anjing tersebut adalah seekor iblis yang menyerupai Shinso kayu. Dan tampaknya anjing tersebut terlihat terluka parah. Denji yang tahu kalau iblis yang terluka bisa sembuh dengan meminum darah manusia, ia rela memberikan darahnya untuk diminum agar anjing itu bisa sembuh. Sembari darah Denji diminum, Denji langsung membuat kontrak kepada iblis Shinso tersebut. Dikarenakan darah yang diberikan Denji tidak gratis. Dan kontrak pun terjalin. Setelah kontrak pun terjalin, Denji bersama dengan Puchita mulai bersama-sama menjadi Devil Hunter atau pemburu iblis. Tiba-tiba, Denji terbangun dari mimpinya dan memuntahkan banyak darah, di mana ia tahu kalau dirinya sudah tidak dapat bertahan hidup lama. Dikarenakan organ tubuhnya yang sudah tidak lengkap, serta kekurangan asupan gizi dari makanan yang menyebabkan Denji terkena penyakit yang sangat parah. Dan saat itu juga, Denji kedatangan kakek Sugi yang ingin memberinya misi memburu iblis lagi. Di tengah perjalanan, Denji terlihat sangat lelah dan lemah. Sesampainya di sebuah gudang,
Denji mengikuti kakek Sugi dari belakang. Sambil melihat keadaan sekitar, kiri, kanan, yang menurutnya tidak ada iblis di gudang tersebut. Ia pun bertanya kepada kakek Sugi. Di ujung jalan, kakek Sugi pun berhenti. Kakek Sugi berterima kasih kepada Denji karena mau setia untuk melunasi segala utang-utangnya. Akan tetapi, でも俺は犬は臭くて綺麗だ。bang! Denji dan Pochita ditusuk oleh seseorang dari belakang. Fakta terungkap kalau kakek Sugi yang seorang yakuza juga ingin kuat seperti Denji dan juga sudah menjalin kontrak dengan iblis, di mana iblis itu bernama iblis zombie. Zombie, bukan zombie. Ya itulah. Di mana iblis zombie menjelaskan jika orang-orang yang menjalin kontrak dengannya malah akan menjadi zombie karena dia adalah tipe iblis zombie, bukan seperti iblis milik Denji. Iblis zombie pun sangat benci dengan semua pemburu iblis, dan jelas Denji pun termasuk. Di saat tubuh Denji yang terluka parah, Denji mencoba mencari jalan keluar. Dengan sempoyongan, Denji mencoba kabur. Tetapi tidak sempat karena sudah tertangkap oleh para zombie-zombie tersebut. Di saat-saat terakhirnya, Denji sempat memikirkan kehidupan yang begitu susah dan belum bisa mewujudkan satupun mimpinya. Dan Denji serta Pochita dieksekusi lalu dibuang ke tempat sampah di gudang tersebut. Di dalam tempat sampah tersebut, dengan tidak sengaja, tetesan darah Genji mengalir sampai ke mulut Pochita dan ia pun meminumnya. Tiba-tiba, Pochita teringat akan kenangannya bersama Denji. 仕事に行くぜ。 Dalam kenangan itu, Denji bercerita ke Pochita bahwa jika suatu saat dia akan mati melawan seekor iblis, satu-satunya penyesalannya adalah meninggalkan Pochita sendirian. Maka dari itu, Denji memberitahu Pochita jika saat itu datang, ia mau Pochita mengambil alih seluruh tubuhnya agar Pochita dapat bertahan hidup dengan normal. 普通の暮らしをして、普通の死に方をしてほしい。俺の夢を叶えてくれよ。 Akan tetapi, malah sebaliknya. Pochita merelakan seluruh tubuhnya kepada Denji karena ingin melihat Denji menggapai semua mimpi dan hal yang belum ia rasakan. Di mana Pochita memberikan jantungnya serta kekuatannya dan bersatu di dalam tubuh Denji. Tidak berlangsung lama, tubuh Denji kembali utuh dan Denji pun langsung terbangun dan seperti tak terluka sedikit pun. Saat itu juga, sekumpulan iblis zombie yang berada di gudang tersebut langsung kaget
melihat sosok Denji yang tiba-tiba bangkit kembali. Tidak berlangsung lama, sesegera iblis zombie menyuruh antek-antek zombinya menyerang kembali Denji yang sudah bangkit kembali. Di sela penyerangan zombie itu, Denji bergumam, "Mengapa para manusia yang hidupnya lebih baik dari dirinya malah berharap lebih? Begitupun dengan dirinya yang masih banyak berharap walaupun ia sudah mendapatkan kebahagiaan kecil bersama dengan Pochita, hewan kesayangannya." Dan it's showtime. さすがに食い殺しは死ぬだろう。Denji pun berubah menjadi sosok atau seorang separuh manusia dan iblis Senso. Denji langsung beraksi dan langsung menyerang iblis zombie dan seluruh zombie yang ada di gudang tersebut. Meskipun diserang bertubi-tubi oleh iblis zombie, tetapi Denji berhasil melesat maju hingga mengalahkan iblis zombie tersebut. Setelah iblis zombie dikalahkan, Denji dengan kalapnya juga menghabisi semua zombie tersebut. Mengingat hutangnya akan lunas terbayar jika ia mampu mengalahkan semua zombie yang ada. Jelas, cuan bos. Di pagi harinya, tampak ada 3 orang berjubah hitam masuk ke dalam gudang tersebut, di mana kita ketahui ternyata ketiga orang tersebut adalah pemburu iblis dari keamanan publik. Mereka melihat Denji yang sudah mengalahkan seluruh zombie yang ada di gudang tersebut sendirian. Mereka terkejut melihat sosok Denji yang walaupun dalam wujud iblisnya masih ada aroma manusia, di mana fenomena ini sangat sulit terjadi. Setibanya di depan Denji, Denji langsung lemas sembari mengucapkan kata, "Peluk dong say." Bukan, peluk aku. Begitu katanya. Seketika itu juga Denji langsung dipeluk dan tiba-tiba wujud dari iblis sensonya pun menghilang. Sesaat Denji sedang di pangkuan gadis itu, Denji langsung diberikan 2 pilihan. Pilihannya itu adalah, apakah ingin mati sebagai seorang iblis atau ikut bersama gadis itu dan menjadi peliharaan gadis itu, yang dimana Denji akan diberikan makanan apapun yang ia mau. Dan Denji pun hanya menjawab, apa sarapan pagi untuknya? Yang dimana jawaban itu adalah yang terbaik selama hidupnya. Oke, para sobat-sobatku sekalian, para everybody, itulah tadi seluruh alur cerita dari episode pertama dengan judul Chainsaw. Jika kalian ingin meluangkan waktu membahas tentang alur cerita ini,
Mari tuangkan dalam bentuk komentar di bawah. Dan mari kita bahas bersama apa yang menjadi inspirasi dari kalian. Kok inspirasi? Apa yang menarik dari cerita ini untuk kalian? Oke, sekian dari saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan it's showtime.